Shalom, ketemu lagi dengan kami dalam intim dengan Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima renungan pada hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau selalu membela kami, karena kami adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Terima kasih Yesus. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Ayo percaya ya Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarik kami jatuh, Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu membela kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan suara-Mu. Berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Ajar kami memahami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam perenungan intim dengan Allah. Kita akan sama-sama membahas dengan tema berkat spesial untuk Yabes. Saya percaya saudara sudah membaca dari kitab 1 Tawarikh pasal 3 sampai dengan pasal yang kelima. Tetapi hari ini kita akan belajar tentang berkat spesial untuk Yabes, dan saya akan membacakan dari 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
dan Allah mengabulkan permintaannya. Nah saudara, dalam perenungan intim dengan Allah pada hari ini kita akan belajar bagaimana seorang yang bernama Yabes dapat menerima berkat yang spesial dari Tuhan. Semua orang jika mendengar kata berkat pasti bersemangat karena memiliki pemahaman bahwa berkat dari Tuhan itu bersifat materi. Memang benar bahwa salah satu berkat Tuhan adalah berbentuk materi. Berkat adalah segala sesuatu yang diberikan kepada setiap orang, baik itu dari Tuhan ataupun dari orang lain, yang berupa materi maupun karunia rohani yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan bagi orang yang menerimanya. Dalam Alkitab dapat kita baca tentang berkat yang Tuhan berikan kepada Nuh dan Abraham, yaitu berkat keselamatan, yang juga dapat dinikmati oleh semua orang di zaman ini dengan cara menerima panggilan Tuhan untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berkat yang Tuhan berikan kepada umatnya adalah berkat yang terbesar, yaitu mendapatkan hak istimewa untuk menjadi umat Allah dan kemudian menjadi milik Allah sebagai anak-anaknya. Nah saudara, nama Yabes hanya muncul satu kali dalam Alkitab, yaitu dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Yabes merupakan seseorang yang hidup pada masa perjanjian lama dan disebut dalam Alkitab yang mencatatkan sejarah silsilah dari beberapa raja-raja Israel dan Yehuda. Sedangkan nama Yabes sendiri muncul di antara nama-nama keturunan raja-raja Yehuda yang dari cabang lain. Tidak spesifik disebut apakah Yabes merupakan keturunan Yehuda atau bukan, karena namanya disebut di antara nama-nama keturunan anak-anak Yehuda dari cabang yang berbeda. Namun dijelaskan bahwa Yabes merupakan orang yang dipandang sejajar dengan anak Yehuda atau berada dalam jajaran keluarga tersebut. Selanjutnya dalam Alkitab nama Yabes tidak lagi pernah disebutkan. Nama Yabes sendiri memiliki arti yang sangat buruk, sehingga tafsiran beberapa pakar sejarah menganggap bahwa Yabes bukanlah sebuah nama, tetapi merupakan sebuah arti. Yabes artinya kesakitan, atau bahkan diartikan sebagai kemalangan. Adalah wajar bahwa seorang perempuan yang melahirkan mengalami kesakitan karena ketidaktaatan manusia pertama. Tetapi perempuan yang melahirkan Yabes menyatakan bahwa ia mengalami penderitaan selama proses melahirkan Yabes, sehingga dapat dikatakan bahwa Yabes merupakan anak yang tidak diinginkan, bahkan dipandang akan memberikan dampak buruk bagi keluarganya. Dalam ayat yang telah kita baca tentang Yabes, walaupun ia dianggap sebagai anak yang berdampak buruk, tetapi tercatat bahwa Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Mengapa bisa terjadi bahwa Yabes yang dianggap bernasib buruk tetapi dimuliakan lebih daripada saudara-saudaranya? Kemungkinan jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, karena stigma yang diperolehnya sebagai orang yang bernasib buruk, maka Yabes diberi perhatian lebih dari orang tuanya untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Yabes bukan anak yang tidak diinginkan. Hal kedua, kemungkinan yang berikut, karena Yabes belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan ia sadar bahwa hubungan yang intim dengan Tuhan adalah segalanya dan lebih berharga dari harta apapun. Ini yang membuat Yabes lebih dimuliakan dari Tuhan dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Berkat spesial apa saja yang diterima Yabes dari Tuhan? Yang pertama, Yabes meminta berkat yang berlimpah-limpah. Doa yang sangat berani yang diutarakan kepada Allah yang hidup dan yang ia percayai, serta yang ditempatkan Yabes di tempat yang utama dalam hidupnya. Hal kedua, Yabes meminta perluas daerahnya agar berkat yang diterima dapat ditampungnya sebagai wadah. Dapat dianggap bahwa Yabes tidak hanya menerima berkat Tuhan hanya untuk dikonsumsi bagi dirinya dan keluarganya saja, namun juga untuk orang banyak dengan tujuan untuk melayani Tuhan yang disembah oleh Raja Daud. Berikutnya yang ketiga, Yabes meminta agar Tuhan menyertai dan melindunginya dari segala malapetaka.
suatu pernyataan yang rendah hati karena sadar bahwa dirinya telah mengalami aniaya dari masyarakat sekitarnya. Nah, hal yang keempat, Yabes meminta agar kesakitan tidak menimpa dirinya. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, Yabes tidak meminta hal-hal di atas hanya untuk sesaat, tetapi ia memintanya untuk diberikan untuk selama-lamanya, bahkan sampai kepada generasi-generasi berikut. Doa Yabes dijawab Tuhan dan dikabulkannya. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat perenungan pada hari ini yang mengajar kepada kami supaya bisa seperti Yabes yang menerima berkat spesial dari Tuhan. Maka kita harus mendekatkan diri kita terus dengan Tuhan dan terus merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita minta dari Tuhan, maka Tuhan kabulkan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan menyertai setiap kami sepanjang hari ini, dan apapun yang kami kerjakan, setiap kegiatan, setiap acara boleh berkenan kepadamu. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.